Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainal Prodi Sejarah pada Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Di video ini saya akan menjelaskan yaitu tentang strategi preservasi naskah kuno. Yang pertama itu adalah kerusakan pada naskah-naskah kuno. Seperti halnya naskah-naskah kuno ini juga sangat rentan terhadap kerusakan. Apalagi naskah-naskah yang sudah berusia sangat tua, misal ratusan tahun. Tingkat kekuatan fisiknya tentu sudah sangat berbeda dengan yang masih baru. Kerapuhan dan keasaman biasanya meningkat. Begitu pada pengaruh biota atau menggoroti bagian-bagian tertentu dari naskah kuno ini. Apabila hal ini dibiarkan secara berlarut-larut, tentunya juga akan menimbulkan kerusakan yang parah yang berdampak pada hancurnya bahan. Oleh karena itu, harus ada strategi yang dilakukan untuk menghindari dampak negatif sehingga koleksi naskah kuno ini bisa tetap lestari dan bisa untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan. Dari preservasi terhadap fisik naskah kuno ini dilakukan sesuai dengan tujuan preservasi, yaitu agar informasi dan kandungan di dalam manuskrip tersebut terjaga dan dapat digunakan secara optimal. Yaitu ada dua hal yang harus kita lakukan dalam preservasi fisik naskah ini, yaitu pertama konservasi dan yang kedua restorasi. Yang pertama itu konservasi adalah seni menjaga sesuatu agar tidak hilang, terbuang dan rusak atau dihancurkan. Konservasi naskah kuno adalah perlindungan, pengawetan, dan pemeliharaan naskah kuno, atau dengan kata lain menjaga naskah kuno tersebut dalam keadaan selamat atau aman dari segala yang dapat membuatnya hilang, rusak. Naskah kuno atau manuskrip mengandung kadar asam karena tinta yang digunakan. Tinta yang digunakan pada manuskrip tersebut dari karbon. Biasanya jelaga dicampur dengan gum arabik. Tinta ini menghasilkan gambar yang sangat stabil. Agar kondisinya tetap baik, keasamannya yang tergantung dalam naskah tersebut harus dihilangkan. Setelah keasamannya hilang, manuskrip dibungkus dengan kertas khusus lalu disimpan dalam kotak karbon bebas asam. Hal ini merupakan salah satu cara melakukan konservasi terhadap manuskrip tersebut. Yaitu yang kedua, restorasi. Setelah kita melakukan konservasi, naskah kuno akan mengalami restorasi. Restorasi adalah mengembalikan bentuk naskah menjadi lebih kokoh. Adapun teknik-teknik tersebut agar fisik naskah terjaga dan membuatnya kokoh. Untuk melakukan restorasi harus melihat keadaan manuskrip tersebut, karena setiap kerusakan fisik perlu ditangani dengan cara yang berbeda. Hal ini dikarenakan cara manuskrip rusak ada bermacam-macam, tergantung sebab dan jenis kerusakannya. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan restorasi naskah kuno ini yaitu ada 5. Pertama, membersihkan dan melakukan fumigasi. Yang kedua, melapisi dengan kertas khusus pada lembaran naskah yang rentan. Yang ketiga itu memperbaiki lembaran naskah yang rusak dengan bahan arsip. Yang keempat, menempatkan di dalam tempat aman. Dan yang kelima itu menempatkan pada ruangan ber-AC dengan suhu udara yang teratur. Itulah penjelasan tentang strategi preservasi naskah kuno, yaitu kita harus melakukan dua hal, yaitu konservasi dan restorasi, yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin inilah yang dapat saya jelaskan tentang strategi
konservasi naskah kuno. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.